Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana fi syarhin muyassar ala kitab Al-Ajwibatil Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah lil 'Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-yawma wasalna ila as-su'al as-sabi' wa thalathin. Qala as-sa'il, penanya berkata kepada Syekh, ma hukmut tamthil al-musamma ad-dini? Wahai Syekh, apa hukumnya drama atau pagelaran-pagelaran atau sandiwara-sandiwara yang disebut dengan drama Islami? Ad-dini bisa diartikan drama Islami, artinya yang berkaitan dengan agama. Wal anasyidi al-musammati bil islamiyah, atau nasyid-nasyid lagu-lagu religi. Apa hukumnya nasyid-nasyid atau lagu-lagu religi Islam? Allati yaqumu biha ba'du syababi fil marakizis sayfiyah, di mana sebagian para pemuda mereka menyibukkan diri dengan drama-drama Islami atau dengan nasyid-nasyid Islami di tempat-tempat dikala mereka lagi libur kuliah atau libur sekolah. Jadi kalau di Saudi itu ada libur musim-musim tertentu, di mana sebagian tulab menyibukkan diri dengan mengikuti daurah-daurah secara instan atau secara rutin satu minggu itu membahas beberapa mutun kitab, mulai kitab tauhid, al-usulul tsalatsa misalnya, itu dibahas tuntas. Mereka mengisi waktu liburnya dengan daurah-daurah. Nah, ada sebagian tulab, sebagian siswa, di mana ketika waktu liburan mereka sibuk dengan tadi drama-drama Islami atau nasyid-nasyid Islami. Maka apa hukumnya? Kita simak di sini jawaban dari Syekh hafizahullah ta'ala. Kata beliau, at-tamthil la arahu jaizan. Drama-drama atau pagelaran-pagelaran teatrikal atau film-film religi, itu aku berpendapat tentang tidak bolehnya hal tersebut. Tentang tidak bolehnya hal tersebut. Tapi di sini ada footnote. Beliau menukil ucapan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tamthil. Syekh Bakar Abu Zaid punya kitab namanya At-Tamthil, khusus membahas tentang masalah film-film Islami ini, drama-drama Islami. Perlu diingat bahwa kitab ini jauh sebelum fenomenal atau viralnya musalsal Umar ibn Khattab. Tahun berapa itu?
2000 berapa itu? Enggak lama-lama nemen kok. Enggak sampai 10 tahun paling. Film seri Umar bin Khattab itu, yang dulu pernah ditayangkan ketika bulan Ramadan itu. Nah, tahun 2000 ya 14-15an ya. Iya. Nah, ini jawaban ini sudah jauh sebelum itu. Ya tahun 90-an. Ya, awal 2000-an kitab ini kalau nggak salah ya. Baik. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wa an huduthihi fit ta'abbudi lada ghairil muslimin. Kata beliau, munculnya drama-drama Islami ini itu dalam atau munculnya bukan dari kalangan kaum muslimin. Ya, munculnya bukan dari kaum muslimin, kata beliau. Faqad rajjaha ba'dul bahithin anna nuwatat tamthil min sya'airil ibadatil wathaniyah ladal Yunan. Kata beliau, para peneliti, sebagian peneliti sejarah, mereka menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa benih-benih film-film seperti ini, ya, munculnya drama-drama teatrikal atau film-film itu termasuk dari syiar-syiar ibadahnya para penyembah berhala dari kalangan orang-orang Yunani. Ya, paganisme. Ya, adanya teatrikal pagelaran atau film-film itu artinya adalah syiar ibadahnya para paganisme dari kalangan Yunani. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabih Iqtida' as-Siratil Mustaqim. Syekhul Islam mengatakan dalam kitabnya Iqtida' as-Siratil Mustaqim, kata beliau, amma yaf'aluhu an-nasara fi 'aidihim al-musamma 'aid asy-sya'anin. Tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara ketika mereka melakukan hari raya Asy-Sya'anin. Hari raya Sya'anin ini termasuk di antara rangkaian hari raya Paskah. Ya, masuk di antara rangkaian hari raya Paskah. Atau bisa disebut sebagai hari, kalau istilahnya orang-orang Kristen sekarang itu, hari Minggu Palm. Hari Minggu Palm, yakni hari Ahad sebelum, menurut sejarah mereka, kisah mereka, sebelum Yesus disalib. Ya, sebelum Yesus disalib. Di sana orang-orang Nasara, kata beliau, yakhrujuna fihi biwaraqiz zaitun wa nahwihi. Kebiasaan adatnya orang-orang Nasrani ketika merayakan hari raya ya Paskah ini, bisa kita katakan ini masuk rangkaian hari raya Paskah mereka. Mereka keluar ya daun-daun dari zaitun. Ya, dari pepohonan-pepohonan zaitun atau yang semisal dengannya. Wa yaz'umuna anna dzalika musyabaha lima jara lil Masih alaihi salam. Dan mereka menganggap bahwa perbuatan mereka yang membawa dedaunan-dedaunan itu merupakan ya kemiripan untuk meniru Nabi Isa alaihi salam. Ya, meniru Nabi Isa alaihi salam. Bahkan kalau Anda lihat, kalau antum melihat ketika ya hari raya Paskah ya, di sana banyak di antara orang-orang Nasara, apalagi di Indonesia, melakukan teatrikal. Ya, ada yang jadi Yesusnya. Loh, iya kan? Mana tahu kan antum kan? Ada yang jadi Yesusnya, manggul salib, dipecuti sama tentara Romawi, jeder, jatuh. Ya. Sampai akhirnya benar-benar disalib, kemudian dinaikkan salibnya. Ya. Itu teatrikal, drama-drama. Itu syiarnya mereka. Tidak ada di dalam Islam ya drama-drama seperti itu. Itu merupakan dakwahnya orang-orang kufar. Kemudian lanjut lagi kata Syekh Bakar Abu Zaid di kitab yang sama, kata beliau, idza alimta anna tamthila munqati'us silah bi tarikhil muslimin fi khairil qurun. Apabila kau telah mengetahui bahwa drama-drama tersebut itu tidak ada kaitannya, terputus kaitannya dengan sejarah Islam, apalagi di generasi terbaik kaum muslimin, generasi emas kaum muslimin, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan setelahnya, tidak ada hubungan, tidak ada sejarah pagelaran-pagelaran atau drama-drama Islami ini.
wa anna wifadatahu kanat tari'atan fi fatarat. Dan kemunculan drama-drama Islami ini secara tiba-tiba. Ya, munculnya itu di dalam tubuh kaum muslimin, muncul begitu saja secara tiba-tiba. Wa annahu fil qarnir rabi' asyar al-hijri istakbalathu durul lahwi wa radahatu al-masarih. Di mana pada abad ke-14 Hijriyah, di mana durul lahwi, ya durul lahwi ini ya rumah produksi hiburan, ya tempat-tempat untuk memproduksi hiburan, atau radahatul masarih, yakni teater-teater atau biskup-biskup. Nah, itu yang mulai penyebaran teatrikal atau film-film itu tadi. Awalnya dari situ, rumah-rumah produksi yang bikin-bikin film atau yang mengonsep film-film, kemudian dipertontonkan di teatrikal atau di bioskop-bioskop. Thumma tasalsala min ma'abidin nasara ila farid at-tamthilid dini fil madarisi wa ba'dil jama'atil islamiyah qultu mithlu firqatil ikhwanil muslimin. Ya, kemudian masuklah teatrikal ini ke tempat-tempat ibadahnya orang-orang Nasoro. Ya, jadilah orang-orang Nasoro mengadopsi dakwah atau mengadopsi ibadah dengan cara teatrikal tadi. Ya, seperti tadi yang kita contohkan, Yesus dipecut-pecut. Ya, itu bagi mereka adalah sebuah ibadah karena mereka sedang meniru Tuhan mereka. Ya kan? Itu mendapatkan pahala tersendiri di sisi Allah. Nah, kemudian baru masuk ke madrasah-madrasah dan sebagian universitas-universitas Islam. Dari siapa masuknya? Dari firqah Ikhwanul Muslimin. Ya, karena memang yang getol berdakwah dengan cara teatrikal tadi, kalau di dalam tubuh kaum muslimin itu adalah yang mempeloporinya Ikhwanul Muslimin. Idza alimta dzalik, apabila kau mengetahui hal tersebut, fa'lam anna qawaid asy-syar'iyyah wa usulaha wa turaqiha bi ahliha ila madarij syaraf wal kamal taqdi bi rafdihi. Kalau kau mengetahui bahwa drama-drama Islam itu enggak ada hubungannya dengan Islam, maka ketahuilah bahwa kaidah-kaidah di dalam syariat, ya pondasi-pondasi di dalam syariat itu justru mengangkat kaum muslimin, ya mengangkat umat Islam kepada tingkatan yang mulia dan tingkatan yang sempurna. Ya, kalau kita tahu bahwa umat Islam ini diajak untuk menjadi orang-orang yang mulia dan orang-orang yang sempurna, maka kau pasti tahu nggak mungkin syariat Islam mengajarkan teatrikal demikian. Ya. Wa ma'lumun annal a'mala imma ibadat wa imma adat. Kemudian kata beliau, telah diketahui bahwa amal perbuatan atau amalan itu kalau enggak jenisnya ibadah, maka pasti jenis yang kedua adalah kebiasaan. Ya, semua aktivitas kita itu kalau enggak ibadah, ya kebiasaan atau adat istiadat. Fal aslu fil ibadat la yushra'. Secara asal dalam masalah ibadah itu tidak disyariatkan, la yushra' minha illa ma syara'ahullah. Dalam masalah ibadah secara asal tidak disyariatkan kecuali yang Allah syariatkan. Ini masalah ibadah. Wal aslu fil adat la yuhdharu minha illa ma hadarahullah. Sedangkan dalam masalah kebiasaan itu secara asal tidak dilarang kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah kaidah yang sudah banyak dipelajari. Ya, al aslu fil ibadah al man'u wal hadar. Ya, kaidahnya ibadah secara asal itu terlarang. Ya, kecuali yang Allah syariatkan. Ya, kecuali yang Allah perintahkan. Sedangkan masalah adat, ya masalah kebiasaan, masalah-masalah duniawi, maka al aslu secara asal al-ibahah, mubah, illa ma harramahullah, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam masalah ibadah yang ditanya apa? Perintah atau larangan? Perintah. Nah, kalau kita misalnya mendapati ada orang yang mengerjakan ibadah,
Maka jangan ditanya larangannya, tapi tanya apa ya? Perintahnya. Apa perintah Allah? Apa perintah Rasulullah tentang ibadah yang kau kerjakan ini? Oh, perintahnya qala Allah, qala Rasul, dan seterusnya. Jangan terus kemudian, oh kan nggak dilarang sama Allah. Nggak ada larangan Allah subhanahu wa ta'ala melarang saya beribadah seperti ini. Rasul juga nggak pernah melarang saya beribadah seperti ini. Ya jelas nggak ada. Ya kan? Puasa mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Diwalik. Ya, puasanya itu mulai terbenam matahari, maghrib. Berbukanya kapan? Subuh. Ya. Cari apanya? Cari larangannya. Nemu enggak? Enggak bakal nemu. Allah nggak pernah melarang, Rasul juga nggak pernah melarang saya puasa seperti ini. Ini yang sering didengungkan oleh ahli bid'ah. Ya, ketika kita menjelaskan tentang hukum kebid'ahan yang mereka lakukan, bahwasanya apa yang mereka kerjakan itu adalah bid'ah di dalam agama. Salah satu syubhat mereka adalah Allah dan Rasulnya nggak pernah melarang hal ini. Ya, jelas nggak pernah, jelas nggak ada larangannya. Tapi yang ditanya apanya kalau ibadah? Perintah. Adapun kalau dalam masalah duniawi, dalam masalah adat, maka yang dicari adalah larangannya. Jangan nyari perintahnya, nggak bakal nemu juga kalau nyari perintahnya. Ya, kita mungkin makan sate, ya, minum degan, ya, buka puasa, ya, makan sambusa, ya, ute-ute, minumnya degan. Yang dicari perintahnya, ada nggak? Ada. Terus apa bid'ah? Buka puasa pakai degan. Nabi nggak pernah buka puasa pakai degan. Tapi yang dicari larangan. Ya, karena ini bukan perkara ibadah, tapi perkara adat. Tapi ini insya Allah banyak dibahas ya. Wa alaihi fala yajuzu an yakuna ala sabili ta'abbud at-tamthili ad-dini. Maka dari kaidah tadi tidak dibenarkan, tidak boleh menggunakan drama Islami dalam rangka beribadah. Ya, menggunakan drama Islami dalam rangka beribadah. Au min babil i'tiyad ala sabilil lahwi wat tarfi. Sama juga dalam masalah duniawi, nggak boleh menggunakan drama-drama Islami ini untuk sebagai hiburan atau hanya sebatas ya bahan candaan saja. Ya, nggak boleh. Kalau dalam masalah ibadah nggak boleh, dalam masalah duniawi juga nggak boleh. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ya, jangan terus kemudian mengatakan, oh enggak Ustadz, saya nggak menganggap kok dengan drama-drama Islami ini, dengan nasyid-nasyid Islami ini, saya nggak menganggap itu sebuah ibadah di sisi Allah. Tapi ini hanya sebatas entertain, hanya sebatas hiburan saja. Sama, podo ya nggak boleh. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Wat-tamthilud dini la ahda lisyari'ati bihi. Drama-drama tersebut tidak ada sejarahnya atau tidak ada dasarnya dalam syariat. Fahuwa sabilun muhdats. Itu adalah jalan yang baru yang diada-adakan. Wa min majami'i millatil Islam qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ya dalil yang komprehensif di dalam agama Islam, yakni yang mengenai semua aspek, adalah sabda Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nah, ini yang kata sebagian ahli bid'ah itu, yang kata mereka menuduh dakwah salafiyah sebagai wahabi. Kata mereka wahabi itu bisanya menghukumi amalan kita bid'ah, dalilnya cuma itu tok. Ya, kata mereka dalilnya cuma itu toh. Kalau enggak kullu bid'atin dolalah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wis tiga ini toh. Itu dipakai buat menghukumi semua bid'ah. Kata mereka gitu. Kita jawab gimana? Iya memang. Iya kan? Memang demikian. Itu dipakai buat menghukumi semua bid'ah di dalam agama. Walihada fama tarahu fi ba'dil madarisi wal jami'at
min firaqin litamthilid dini fa inna haqiqatahu at-tamthil al-bid'i. Kata beliau, maka tidaklah engkau melihat di sebagian sekolah-sekolah atau universitas-universitas. Ya, bahkan ada ini ya, apa? Dulu itu kalau di sekolah-sekolah itu ekstrakurikuler kesenian apa? Iya, teater gitu kan ada kan dulu di sekolah-sekolah itu kan? Iya. Memang ada ininya sendiri itu. Apa istilahnya itu? Ya, eskulnya sendiri itu. Dan itu bukan sekolah umum saja. Sekolah-sekolah Islami juga ada yang kayak gitu. Kata beliau, kalau itu disebut sebagai tamthil ad-dini, drama-drama Islami, padahal hakikatnya itu adalah drama-drama yang bid'ah. Itu adalah teatrikal yang bid'ah. Lima alimta min aslihi, karena kau tahu asal usulnya dari mana drama-drama seperti itu. Wa huduthihi ladal muslimina kharijan an dairatil mansusi alaihi bidalilin syar'i. Di mana drama-drama tersebut ya adanya di tengah-tengah kaum muslimin itu bukan dari kaum muslimin, bahkan keluar dari dalil-dalil syar'i. Wa annahu min sabili ta'abbud lada ahlil authan minal Yunan wa mubtadi'atin Nasara. Drama-drama Islami itu merupakan cara beragamanya orang-orang Yunani dari para penyembah-penyembah berhala atau dari ahlil bid'ah di kalangan Nasara. Fala aslalahu fil islami bi itlaq. Tidak ada asal usulnya di dalam agama Islam secara total. Tidak ada sejarahnya. Fahuwa idzan muhdats, maka dengan demikian drama-drama Islami itu adalah muhdats, perkara yang baru. Wa kullu amrin muhdatsin fid din fahuwa bid'atun tudahi syariah. Segala perkara yang baru dalam agama, bukan dalam masalah duniawi, dalam perkara agama itu bid'ah yang menyerupai syariat. Fa sadaqa alaihi hasba usul syara' al-mutahhar isma at-tamthil al-bid'i. Ya, maka memang benar kalau dikatakan bahwa drama Islami itu sebenarnya adalah drama-drama yang bid'ah. Ya, bukan drama yang Islami. Wa amma in kana tamthilu fil adat. Nah, ini kalau tadi kan masalah agama. Kita pakai teatrikal drama-drama tersebut dalam rangka untuk berdakwah. Kan ini bagian dari agama. Tapi siapa yang bisa jawab? Kenapa kok nggak boleh drama pakai teatrikal atau pakai nasyid? Sedangkan dakwah pakai mikrofon, kemudian pakai YouTube direkam, apalagi? Ya wis apalah dari sarana-sarana dakwah yang ada. Kenapa itu kok tidak dibid'ahkan? Kenapa kok nasyid, drama-drama dibid'ahkan? Tarku ma tarakan Nabi SAW idzan am. Apa-apa yang ditinggalkan Nabi SAW. Ya, kalau itu adalah semua yang ditinggalkan Nabi SAW adalah bid'ah. Wah, banyak ini yang jadi bid'ah akhirnya. Ada kaidahnya. Apa dua tadi itu? Ad-dafi' atau al-muqtadi li ihdathihi. Naam, adamul mani'. Ahsan. Sunnah tarkiyah adalah yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Padahal Nabi memiliki motivasi, punya alasan kuat untuk mengerjakannya, untuk melakukannya, dan tidak ada yang menghalangi Nabi SAW untuk mengerjakannya. Jadi dua ya, ada motivasinya dan tidak ada yang menghalanginya. Ternyata tidak dikerjakan sama Nabi. Berarti kalau kita mengerjakan di zaman sekarang jatuhnya bid'ah. Baik, sekarang drama-drama Islami atau teatrikal atau nasyid-nasyid. Kalau dikatakan bahwa itu tujuannya adalah untuk dakwah, supaya tersyiarnya dakwah, supaya orang-orang yang maksiat tobat,
yang kafir jadi masuk Islam gara-gara mendengarkan musik-musik tersebut, atau gara-gara ngelihat film-film atau teatrikal Islami tadi. Taib. Motivasi seperti itu ada nggak pada Nabi SAW? Lebih, bukan cuma ada lagi. Nabi SAW lebih ingin manusia mendapatkan hidayah daripada orang-orang yang main musik itu, daripada orang-orang yang main film itu. Ya, Nabi lebih ingin mendapatkan, lebih manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Motivasinya ada. Kemudian adakah yang menghalangi Nabi SAW? Apa musik nggak ada di zaman itu? Apa teatrikal, pagelaran, drama nggak ada di zaman tersebut? Ada, sudah dijelaskan tadi. Ya, orang-orang Nasara sudah menggunakan drama dalam acara-acara mereka. Demikian juga orang-orang penyembah berhala dan orang-orang Quraisy, para penyembah berhala juga. Tapi tidak ada yang menghalangi Nabi SAW untuk melakukannya. Tapi ternyata tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Maka apabila dilakukan oleh orang setelahnya, maka apa jatuhnya? Bid'ah. Ya, kaidah ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Ya, man arada ziyadah falyarji' ila kitab Iqtida' As-Siratil Mustaqim li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, kemudian pakai mikrofon atau lewat YouTube, ya, atau media-media sosial yang ada. Maka timbang lagi dengan kaidah sunnah tarkiyah tadi. Apa tujuannya pakai mikrofon? Mal ghayah, apa tujuannya pakai mikrofon? Untuk supaya lebih terdengar, lebih keras suaranya. Apakah Nabi SAW tidak ingin suaranya beliau ketika khutbah, ya, suara beliau ketika memberikan nasihat kepada para sahabatnya, apakah beliau tidak ingin suaranya lebih keras? Tentu ingin. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan tentang khutbahnya Nabi SAW. Kata beliau, kana Nabi SAW idza khataba ihmarrat ainah. Adalah Nabi SAW ketika beliau berkhutbah matanya memerah. Washtadda ghadabuh, dan meningkat kemurkaannya, kemarahannya. Wa ala sautuhu, dan meninggi suaranya. Ka'annahu mundiru jaish. Seolah-olah Nabi seperti seorang panglima, seorang komandan yang sedang memperingatkan pasukan-pasukannya. Gimana? Pakai suara pelan apa lantang itu? Nah, ada komandan memperingatkan pasukannya pakai suara lembut gitu. Siap. Ada, pasti pakai suara lantang. Berarti Nabi punya motivasi untuk menggunakan pengeras suara. Karena Nabi pengen suaranya terdengar lebih jauh. Kemudian yang kedua, adakah yang menghalangi Nabi SAW pakai mikrofon? Ada. Apa penghalangnya? Tidak ada barangnya. Belum ditemukan. Ya, adamul ikhtira', belum ditemukan ini mukabbirus shaut ini. Sehingga ketika digunakan oleh orang setelahnya, maka jatuhnya bid'ah enggak? Tidak bid'ah. Ya, maka ini yang disebut dengan masalih mursalah, maslahah mursalah. Itu yang disebut maslahah mursalah. Kalau tidak memenuhi dua syarat sunnah tarkiyah ini. Tapi kalau memenuhi dua syarat tadi, maka disebut bid'ah muhdatsah. Bukan maslahah mursalah. Paham dong? Baik. Nah, itu tadi masalah agama. Sekarang masalah duniawi. Gimana kalau nasyid, teatrikal, drama, film itu digunakan untuk masalah-masalah duniawi. Kata beliau, wa amma in kanat tamthilu fil adat. Adapun kalau drama-drama itu dipakai untuk kebiasaan adat sehari-hari, bukan bagian dari agama, gak ada kaitannya sama agama. Fahadha tashabbuhun bi'a'da'illahil kafirin. Tetap gak boleh, karena itu bentuk tasyabbuh dengan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Wa qad nuhina 'anit tasyabbuhi bihim. Dan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Idlam yu'raf
illa an tariqihim, karena teatrikal, drama, nasyid itu tidak dikenal kecuali dari arah mereka, yakni dari datangnya dari orang-orang kafir. Qultu inna tamthilad dini fi musammahum fil marakiz as-sayfiyah wal madarisi yu'tabaru usluban min asalibid da'wah. Kata beliau, drama-drama Islami kalau menurut istilah mereka yang ada di kem-kem liburan atau berada di sekolah-sekolah itu dijadikan sebagai uslub dari uslub-uslub dalam berdakwah, metode-metode dalam berdakwah. Wa tariqatan lit-ta'thiri fi syababi 'indahum, dan dipakai sebagai cara jalan untuk mempengaruhi para pemuda-pemuda yang ada pada mereka. Hadza ra'yuhum, ini pendapat mereka. Wa huwa mardudun 'alaihim syar'an, namun secara syar'i anggapan mereka itu tertolak. Inna asalibad da'wati ilallah wa turuqaha tauqifiyatun. Karena uslub dalam berdakwah, metode dalam berdakwah itu tauqifiyah, berhenti pada dalil. Nggak boleh kita kemudian ngarang-ngarang metode dakwah sendiri. Baik secara kontennya atau penyampaiannya. Nabi SAW ketika berdakwah, maka Nabi menyampaikan dengan lisan dan dengan tulisan. Padahal ada media dakwah lain seperti nasyid, ada media dakwah lain seperti drama, ada di zaman tersebut. Tapi Nabi SAW menggunakan metode lisan dan tulisan. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengirim ajakan atau dakwah kepada raja-raja ketika itu, kepada Muqawqis, kepada Kaisar, kepada Kisra dan yang lainnya dengan tulisan. Demikian juga kontennya. Ya, konten dakwahnya itu tauqifiyah, di mana Nabi SAW memprioritaskan dakwahnya pada apa? Pada tauhid. Ya, jadi dua hal ini, caranya dan kontennya. Ya, jangan kemudian kontennya tok yang diperhatikan. Pokoknya kan yang penting tauhid. Ya, akhirnya dakwah pakai musik, tapi kontennya tauhid. Jadi nasyid atau yang bikin musik grup band, tapi liriknya itu diambil dari usul thalatha misalnya. Ya Pak, boleh nggak? Kan tauhid itu, ya kan? Bodoh, nggak boleh, ya kan? Maka uslub dalam dakwah itu tauqifiyah, caranya juga tauqifiyah. Falaisa li ahadin an yuhditsa min indihi syai'a. Maka nggak boleh seseorang mengarang-arang sendiri dari hawa nafsunya, dari otaknya, dari akalnya, dia ngarang-ngarang cara sendiri dalam berdakwah. Wa idza qala qail, atau di sini kata beliau, ya di sini beliau menyarankan untuk kembali ke pertanyaan nomor 34. Kata beliau, wa idza qala qail inna al-asaliba fid da'wa minal masalihil mursalah. Kata orang-orang yang membela nasyid-nasyid atau membela drama-drama Islam itu, kata dia, uslub dalam berdakwah itu masuk kategori maslahah mursalah yang tadi kita sebutkan. Ya, jadi nggak bisa dikatakan bid'ah, karena itu masuk maslahah mursalah. Maka dijawab oleh beliau, fanaqul hal syari'atu tuhmilu maslahatan malil ibad. Apakah mungkin syariat kita mengabaikan kemaslahatan untuk hamba-hambanya? Kalau memang itu maslahat, pasti syariat sudah menjelaskannya. Maka jawabannya, ya'ti min Syekhul Islam Ibni Taimiyah fayaqul wal qaulul jami' inna syari'ata la tuhmilu maslahatan qat. Syariat tidak pernah mengabaikan kemaslahatan sedikit pun. Kalau memang itu maslahat, pasti syariat yang menjelaskannya. Ya, kalau memang musik-musik Islami, drama-drama Islami itu adalah maslahat, maka sudah pasti syariat yang sudah menjelaskannya kepada kita. Balillahu ta'ala qad akmala lana din. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan untuk kita agama ini.
wa tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'dahu illa halik. Nabi SAW meninggalkan kita di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Qultu wa idza kana qad taba minal kufri wal fusuqi wal isyani adadun kabirun bit turuqi syar'iyyah wa huwa kadzalik falima yalja'u da'iyatu ila wasaila lam tarid fi syara'. Kalau kita lihat ternyata banyak kok orang-orang kafir yang masuk Islam dengan cara yang syar'i. Ada nggak? Banyak. Kata beliau, adadun kabir. Jumlah yang besar. Dengan cara yang syar'i, orang kafir bisa masuk Islam. Orang fasik tobat dari kefasikannya. Dengan cara yang syar'i. Banyak yang seperti itu. Maka kenapa para da'i-da'i itu tidak menggunakan cara tersebut? Tidak menggunakan metode yang syar'i, justru menggunakan metode yang bid'ah. Mungkin tidak seorang mendapatkan hidayah dari cara yang tidak syar'i? Mungkin. Ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala datang dari pintu manapun. Dari cara yang syar'i ataupun cara yang tidak syar'i, seorang mungkin bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun dia mendapatkan hidayah dengan cara yang tidak syar'i, bukan berarti kemudian cara yang tidak syar'i itu dipakai untuk supaya manusia yang lain mendapatkan hidayah juga. Sampai kapanpun kalau itu tidak syar'i, tetap tidak syar'i. Meskipun banyak menyebabkan orang dapat hidayah. Musik Islami. Kalau mau disensus mungkin loh ya, wallahu a'lam. Ya, anggaplah sudah yang dapat hidayah dengan musik lebih banyak daripada yang dapat hidayah lewat kajian. Anggap sudahlah kayak gitu. Apakah lantas kemudian menjadi boleh berdakwah dengan musik? Tetap nggak boleh. Anggaplah orang dapat hidayah dari film-film Islami, itu banyak orang kafir masuk Islam lewat film-film Islami. Orang fasik tobat dari kefasikannya lihat film-film Islami. Anggaplah seperti itu, lebih banyak daripada yang dari kajian. Apakah menyebabkan film-film Islam itu kemudian menjadi boleh? Tidak. Ya, kata para ulama, husulus syai' la yadullu ala sihhati tariqatihi. Keberhasilan terhadap sesuatu itu tidak menunjukkan jalannya pasti dibenarkan. Ini kaidah ini. Ya, husulus syai' la yadullu ala sihhati tariqatihi. Keberhasilan seseorang dalam meraih sesuatu itu bukan berarti cara yang ditempuhnya lantas benar. Dia berhasil, berarti caranya benar. Oh, belum tentu. Ya, kalau nggak salah pernah kita contohkan ya. Orang yang lapar. Ya, maka dia ingin supaya laparnya itu hilang alias kenyang. Bagaimana caranya supaya dia berhasil kenyang? Makan babi. Iya, makan babi. Dimakan babinya sama dia, warga. Kenyang nggak dia? Kenyang, berhasil dia mencapai tujuan. Apakah lantas kemudian caranya kita benarkan gara-gara dia berhasil kenyang? Tentu tidak. Ada seorang haus. Dia ingin supaya hausnya hilang. Maka dia minum khamr. Ya, hilang hausnya. Seakal-akalnya juga hilang. Iya, nggak cuma hausnya yang hilang, akalnya juga hilang. Tapi apakah keberhasilannya menghilangkan kehausan itu menyebabkan caranya menjadi benar? Tentu tidak. Ya, dan banyak contoh-contoh yang kita dapatkan. Seorang ingin mendapatkan anak, ingin mendapatkan keturunan, maka dia berzina. Berhasil dia punya anak dari zina itu, waliyadzubillah. Apakah kemudian menjadikan caranya benar? Tentu tidak. Ya. Dan kata beliau, ma'a anna ma warada fi syara' kafin li tahsilil ghayati minad da'wati ila Allah Ta'ala. Padahal cara-cara yang syar'i itu sudah cukup untuk menggapai tujuan dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sudah cara-cara yang syar'i. Berdakwah ya, dengan lisan, dengan tulisan, ya kan, dengan cara-cara metode-metode yang dibenarkan.
tidak menabrak batasan-batasan syariat. Wa hiya tatwibul usah wa hidayatud dulal, di mana dengan cara yang syar'i para ahli maksiat bertaubat. Ya, itu menjadi jalan pertaubatan bagi ahli maksiat dan hidayah bagi orang-orang yang tersesat. Falyasa'id du'a ilallahi ma wasi'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabah fa innahum radhiyallahu anhum an ilmin yaridun wa yasdurun. Maka hendaklah para dai mereka meniru apa yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, karena mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas ilmu. Yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ayyuhan nas innakum satuhadditsuna wa yuhaddatsu lakum fa idza ra'aitum muhdatsatan fa 'alaikum bil amril awwal. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan berbicara dan akan ada yang berbicara kepada kalian. Maka apabila kalian melihat perkara yang baru, maka kembalikanlah kepada generasi awal, kepada Islam yang awal. Nah, ini kita lihat di zaman sekarang ada banyak model-model baru dalam berdakwah. Ya, banyak model-model baru dalam berdakwah. Kajian di mall, apalagi model anyar. Ya, kayak masjid itu kurang tempat buat kajian, bikin kajian di atrium mall. Ya, ada banyak model-model orang dalam berdakwah sekarang ini. Maka kata beliau, kalau kalian melihat ada perkara-perkara yang baru demikian, muncul perkara-perkara baru, maka kembalikan Islam ini kepada settingan awalnya. Apa maksudnya settingan awal? Zaman siapa? Zaman sahabat. Ya, kembalikan kepada perkaranya yang awal. Kemudian beliau juga mengatakan, wa qala iyyakum wattabaddu' wa iyyakum wattanattu' wa iyyakum watta'ammuq wa 'alaikum bil 'atiq. Hati-hati kalian dengan bid'ah, hati-hati kalian dengan terlalu lebay dalam beragama, terlalu berlebih-lebihan dalam beragama, ghulu, dan hati-hati kalian at-ta'ammuq, terlalu mendalam-dalami sesuatu yang tidak boleh terlalu dalam mempelajarinya. Seperti seorang terlalu dia mendalam-dalami mempertanyakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia terlalu dalam mempertanyakan tentang masalah takdir misalnya. Ini nggak boleh, karena bisa menyebabkan seseorang kufur kepada Allah bahkan. Dan hendaklah kalian berpegang dengan al-atiq. Apa artinya al-atiq? Lawas. Ya, Syekh Abdul Aziz Ar-Ruys punya channel website yang diambil dari kata-kata ini. Apa judulnya? Al-Islamul Atiq, Islam ancient, ya, Islam kuno, Islam sing lawas, ya, Islam zaman lawas. Ya, maksudnya siapa? Nabi dan para sahabatnya. Ya, ini kepanjangan ini. Ya, kurang lebihnya sama lah. Sampai mana tadi? Alasannya kata beliau, kenapa kok beliau Syekh Shalih Fauzan, kembali ke matanya, Syekh Shalih Fauzan menganggap bahwasanya drama-drama Islam itu tidak boleh. Alasannya awalan fihi ilhaun lil hadirin, karena drama-drama Islami itu melalaikan orang-orang yang hadir nonton drama Islami atau film-film Islami itu. Li'annahum yanzuruna ila harakatil mumatsil wa yadhakun, karena yang mereka fokuskan adalah pemeran-pemerannya, aktor-aktornya, bukan materinya, bukan isinya yang mereka fokuskan, tapi ngelihat aktor-aktornya. Apalagi kalau aktornya ganteng, cantik, isi kutok yang didelok beda. Itu toh yang difokuskan sama dia. Nggak peduli isi ceritanya bagaimana, yang penting ngelihat apa ya? Pemerannya. Ya, yang penting ngelihat pemerannya. Wayat hakun, mereka tertawa, terbahak-bahak. Ya, pokoknya ceria gitulah, pokoknya seneng. Orang ngelihat filmnya, orang datang ke dramanya itu jadi seneng, gembira dia. Ada footnote di sini kata beliau, wa fihi idha'atun lil waqti. Nonton film meskipun film Islami
itu buang-buang waktu. Ya, itu membuang-buang waktu. Wal muslim mas'ulun an waktihi. Padahal waktu itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kelak kita masing-masing di antara kita akan ditanya oleh Allah tentang nikmat waktu itu. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Wa mutalabun bihifdhihi. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga waktu tersebut. Wal istifadatu minhu fima yurdillah azza wa jalla. Dan juga kita diperintahkan untuk mengisi setiap waktu dengan hal-hal yang berfaedah. Ya, hal-hal yang berfaedah yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'udu 'alaihi bin naf'i fid dunya wal akhirah. Di mana manfaatnya kembali kepada dunia kita atau akhirat kita. Fa fi hadithi Abi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an hatta yus'ala an. Kata Nabi, tidak akan bergeser kedua kaki hamba pada hari kiamat, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai dia ditanya tentang an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Waktu. Apa jawabannya? Dihabiskan buat nonton film. Apalagi kalau Ramadan kayak gini, naudzubillah. Kita lihat fenomena sebagian orang itu mengisi waktu di bulan Ramadan, di bulan puasa adalah dengan apa itu? Nggak ada istilah mereka itu loh. Iya, ngabuburit. Nggak, yang buat nonton film itu apa? Maraton. Nah, ya. Maraton. Di maraton itu ngelihat mulai dari episode awal sampai selesai. Ini film seri itu dilihat dari episode awal sampai selesai habis 1 hari. Itu diisi waktunya dengan hal-hal demikian, naudzubillah. Ya, apa kalau ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kau habiskan usiamu nonton film? Jawabannya apa? Buat film. Waktunya habis buat film. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Wa an jismihi fima abla, dan tentang tubuhnya, untuk apa dia pergunakan. Kemudian di footnote yang berikutnya, kata beliau, al-ghalib ala tamthili aidan al-kadhib. Nah, ini juga sisi kenapa kok film-film itu nggak boleh. Karena film itu adalah dusta. Ya, film itu adalah kedustaan. Soalnya apa enggak jemaah? Dusta film itu. Seorang memerankan siapa gitu. Nah, ini kan berarti dia berdusta. Padahal itu bukan jati dirinya. Itu bukan karakternya. Tapi dia berdusta memerankan karakter orang lain. Apalagi kalau film-film Islami. Ya, sebagaimana nanti dijelaskan di sini. Terkadang dia memerankan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu ada di film Umar Ibn Khattab itu. Dia memerankan Abu Bakar, memerankan Umar, memerankan Utsman, memerankan Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya dari para sahabat-sahabat Nabi SAW. Dusta dia. Padahal karakternya dia sama nggak dengan Abu Bakar As-Siddiq? Jauh, antara langit dan got. Iya. Antara Abu Bakar sama aktor-aktornya itu antara langit dan got. Bahkan kebanyakan mereka ini orang-orang fasik. Iya, pemain-pemain aktor-aktornya film Umar itu pemain-pemainnya itu adalah orang-orang fasik. Sangat tidak pantas kemudian memerankan orang semulia Abu Bakar, semulia para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Dan juga efek buruknya jamaah. Antum yang belum nonton tidak usah nonton. Yang sudah ya sudah, terlanjur lah. Ya, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dampak buruknya ya. Kita ketika mendengar nama Abu Bakar, nama Umar, yang terbayangkan di pikiran kita wong iku. Aktornya itu. Sahih jamaah. Ini mengganggu sekali ini. Ketika kita baca sirah, ya kan, ketika kita baca riwayat-riwayat tentang Abu Bakar As-Siddiq, tentang Umar Ibn Khattab, yang terproyeksikan dalam pikiran kita adalah pemeran-pemerannya Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya itu. Gak bisa hilang itu. Ya insya Allah lama-lama hilang.
Cuman yang belum lihat nggak usah lihat, daripada antum tersiksa dengan hal ini. Wallah nggak pantas. Ya, mukanya Abu Bakar Umar diperankan sama orang-orang kayak gitu, wallah nggak pantas. Nah, maka film-film itu isinya kedustaan. Bal kulluhu kadzib. Tuh. Semuanya itu dusta. Apalagi kalau sekarang semakin canggih ya film-film itu ya, ada teknologi. Ya, jadi apa? Ya padahal nggak di situ dia, tapi digambarkan seolah-olah di situ. Ya, fisiknya dirubah menjadi ini, luar biasa teknologi. Itu semuanya apa? Dusta. Ya, menipu. Imma litta'thiri fil hadirin wal musyahidin. Semuanya itu tipuan-tipuan tadi untuk memberikan pengaruh kepada orang-orang yang menonton dan orang-orang yang hadir. Wajad ihtimamihim, dan untuk menarik perhatian mereka. Wa imma liyudhikahum, atau juga untuk membuat mereka tertawa. Wa huwa minal qasasil khayaliyah, dan film-film itu kebanyakan adalah kisah-kisah khayal, nggak masuk akal. Ngono didelok ae. Itu ya dilihat saja. Sudah tahu nggak masuk akal, khayal, dilihat saja. Ya, kok mau orang dibujui, ditipu. Wa qad ja'al wa'idus syadid minar Rasul sallallahu alaihi wasallam liman yakdzib liyudhikan nas. Dan telah datang ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang berdusta, tujuannya untuk membuat orang tertawa. Nah, ini bukan cuma di film saja, banyak keseharian kita itu berdusta cuman buat supaya teman kita tertawa. Ya. Belani supaya teman kita ini tertawa, kita berdusta. Ini nggak boleh. Diancam oleh Nabi SAW dalam hadis berikut. Fa'an Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala. Nabi SAW bersabda, wailun lilladzina yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum wailun lahu wailun lahu. 3 kali jamaah, bayangkan. Kata Nabi, celaka bagi siapa saja yang berbicara kemudian berdusta, tujuannya supaya orang-orang tertawa. Celaka dia, celaka dia. 3 kali Nabi SAW mengatakan wail. Berarti ini ancaman serius atau main-main? Serius. Ya, udahlah, orang-orang tertawa itu dapat apa sih? Ya, terkadang kita biar supaya dibilang humoris, ya supaya dibilang lucu, ya kita bikin kedustaan agar orang-orang tertawa. Ini nggak benar. Diancam oleh Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal kadhib la yasluhu fi jaddin wala hazl. Sesungguhnya dusta itu tidak dibenarkan baik dalam serius ataupun dalam senda gurau. Ya, dusta bagaimanapun kondisinya tidak dibenarkan. Mau itu masalah serius atau masalah main-main, bercanda. Tetap dusta itu adalah perkara yang dilarang di dalam agama kita. Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya. Kecuali dari hadis Ibnu Syihab, beliau mengatakan, ma asma'u anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa fima yaqulun nasu kadhib illa fi thalathin. Aku tidak pernah mendengar Nabi SAW memberikan rukhsah ya dari kedustaan kecuali dalam 3 perkara. Man yadhkur. Rukhsah berdusta. Tapi ini pun sama para ulama dibilang bukan dusta murni, tapi apa? Tauriyah. Apa 3 perkara itu? Apa 3 perkara ini? Ayo, yang kadzab mana? Tapi yang pertama fil harb, ketika dalam peperangan. Nah, ketika dalam peperangan jangan jujur, jangan terlalu polos. Ya kan, ditanya sama musuh, di mana tempat persembunyian kaum muslimin? Tambah dikasih tahu sama dia. Di mana tempat persenjataan kaum muslimin, tambah dikasih tahu lokasinya sama dia. Ini kepolosan nih. Enggak apa-apa ketika itu dia berdusta.
Karena kata Nabi SAW, al-harbu khada'ah. Ya, perang itu penuh apa? Penuh tipu daya, penuh tipu muslihat peperangan itu. Kemudian yang kedua, al-islah bainan nas, untuk memperbaiki hubungan antara dua orang yang bertikai. Ya, misalnya ada dua orang yang sedang bertengkar, bertikai, tidak saling menyapa. Kemudian dalam rangka untuk mendamaikan kedua orang ini, maka boleh kita tauriah. Kita katakan kepada fulan, orang yang pertama, kau ini didoakan baik sama fulan yang satunya. Ya, saya mendengar sendiri dia mendoakanmu dengan kebaikan. Nah, ini enggak dusta, karena memang ketika dia sholat mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, ini masuk hamba Allah yang soleh juga. Loh, kan benar kan? Ini namanya tauriah. Jangan tambah omongannya fulan ini disampaikan secara jujur. Anak kemarin habis dari rumahnya fulan itu, ente dibilang bekecot, dibilang kecoa, ente bilang kadal gitu. Terlalu jujur, dibilang semua, tambah marah ini. Ini namanya ngadu domba ini. Iya. Maka boleh ketika itu tauriah, supaya reda dan berdamai keduanya. Tinggal satu. Tinggal satu. Naam, hadithur rajuli limra'atihi. Apa bahasa kita? Gombalan suami kepada istrinya, atau gombalan istri kepada suaminya. Nah, misalnya apa namanya? Makanan. Ya kan? Suaminya memakan masakan istri. Dia tahu masakan istrinya ini naudzubillah rasanya. Kucing saja nggak mau mungkin. Mungkin wallahu a'lam. Cuman dalam rangka untuk supaya harmonis rumah tangganya, dipuji-puji luar biasa. Masya Allah makananmu ini kalah restoran bintang 5. Ya. Bintang 7 ya. Jangan terlalu polos. Ya, itu akan membuat keretakan dalam rumah tangga. Tapi ala kulli hal, pokoknya dusta tidak diperbolehkan, baik dalam masalah serius ataupun bercanda. Wa amma in kana fi dzalika ma fihi udwanun 'alal muslimin wa dararun fid dini fa huwa ashaddu tahriman min dzalik. Lah kalau dusta itu dalam masalah-masalah bercanda itu enggak boleh, apalagi dustanya itu dalam rangka permusuhan kepada kaum muslimin atau bahaya di dalam agama. Ya, dustanya itu mengandung unsur mudarat di dalam agama. Misalnya berdusta atas nama Nabi SAW. Wah, ini tentu keharamannya lebih ekstrim. Wa ala kulli hal fa fa'ilu dzalika mudhikul qaum bil kadzib mustahiqun lil 'uqubati syar'iyyah allati tarda'uhu an dzalik. Intinya para pendusta-pendusta itu meskipun tujuannya adalah untuk bercanda supaya orang-orang tertawa, maka dia tetap kena ancaman syariat tadi. Ya, dari hadis Nabi SAW itu sudah membuat dia harusnya berhenti dari perbuatan tersebut. Tapi ini selanjutnya masalah al-qasas, kisah-kisah. Sebenarnya ini enak kalau dijadikan tema khusus, mengingat di negeri kita itu banyak model ceramah dengan kisah-kisah. Jadi ceramahnya itu dari awal sampai akhir isinya cuman kisah, dongeng-dongeng, khoyal-khoyal, nggak masuk akal. Pada suatu hari, ya, Habib Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, ya, dia pernah suatu ketika anaknya nggak hafal gitu-gitu. Ya, pernah suatu ketika dia tidak mengerjakan sholat. Ditegur sama orang-orang kampungnya. Kenapa? Kau kan katanya keturunan Rasul. Kok tidak mengerjakan sholat? Ya. Maka kemudian orang tersebut ya dipiting ini. Karena baca ceritanya gitu. Dibenamkan kepalanya ke ketiaknya, maka dia pun melihat Ka'bah. Iya. Karena baca ceritanya gitu. Hebat. Buka travel lah di situ gitu.
enak ngene tok wis oleh apa sudah bisa Ka'bah. Dan itu kalau ada cerita-cerita kayak gitu, dongeng-dongeng sufi seperti itu saya lihat komentar-komentarnya itu hampir semuanya positif. Subhanallah, Masya Allah gitu. Itu kualitas kaum muslimin itu. Ustadz, apa bedanya syair, nasyid, dan musik? Antum baca kitabnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dijelaskan. Ada di maktabah. Nanti kalau nggak ada, insya Allah pertemuan depan diadakan. Pada pertanyaan, apakah seseorang yang menisbatkan kepada ahlus sunnah dan dakwahnya kepada usul ahlus sunnah, kecuali al-wala wal bara kepada ahlul bid'ah, apakah dapat kita katakan bahwa ia termasuk ahlul bid'ah? Seorang itu dikeluarkan dari ahlus sunnah menuju ahlul bid'ah itu kalau dia terjatuh dalam salah satu dari dua hal. Ada yang bisa menyebutkan? Seorang itu dibid'ahkan apabila dia terjatuh dalam salah satu dari dua hal. Yang pertama, idza khalafa ahlas sunnah fi amrin kulli. Apabila orang tersebut menyelisihi ahlus sunnah pada perkara-perkara kulli. Ya, perkara kulli ini maksudnya adalah perkara yang kulli tahtahu juz'i. yakni perkara yang mengumpulkan apa ya? Biasanya kalau anak di kajian-kajian itu nyebutnya perkara grosir. Bukan perkara grosir, berarti lawannya apa? Eceran. Ya, karena grosir itu kan mengumpulkan banyak eceran kan. Nah, kalau dia menyelisihi ahlus sunnah dalam perkara yang grosir, maka dia dibid'ahkan, keluar dari ahlus sunnah. Seperti misalnya dia mentakwil sifat Allah. Nah, sifat Allah ini berapa? Oh, banyak. Nah, itu kan ecerannya itu sifat-sifat Allah. Ada sifat istiwa, ada sifat wajah, sifat tangan. Itu ecerannya. Lah dia yang menyelisihinya apa ya? Grosirnya semua ditakwil sama dia. Maka dia dibid'ahkan. Dia menolak hadis ahad misalnya. Dia menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Nah, ini perkara kulli. Ya, karena di dalam hadis ahad itu banyak eceran-eceran hadis ahad yang dia tolak. Paham tuh? Nah, ini dibid'ahkan, keluar dari ahlus sunnah. Kemudian yang kedua, dia dikeluarkan dari ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah idza khalafa ahlus sunnah fi amrin juz'i. Dia menyelisihi ahlus sunnah dalam perkara-perkara yang eceran, tapi ishtaharul khilaf baina ahli sunnah wa ahlil bid'ah. Perkara eceran yang menjadi titik sentral peperangan antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Contoh, ada orang dia mengimani, menetapkan semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tetapkan sebagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi satu sifat ditolak sama dia, yaitu sifat kalam. Berarti dia menolak apa? Grosir atau eceran? Eceran. Ya, menolak sifat kalam. Dan sifat kalam ini, apakah sifat yang menjadi titik sentral peperangan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah? Iya, jelas. Maka meskipun dia salah dalam masalah eceran, dia dibid'ahkan. Tapi kalau tidak, artinya dia menyelisih ahlus sunnah dalam perkara juz'i, perkara eceran, tapi itu bukan masalah yang menjadi titik sentral peperangan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, maka dia tidak dibid'ahkan. Ya, seperti seorang ulama yang bernama Qadhi Syuraih. Beliau tidak menetapkan sifat ajab bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi meskipun demikian, tidak ada ulama yang mengeluarkannya dari ahlus sunnah. Tetap dikatakan salah, keliru.
Namun kekeliruannya itu tidak mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Karena sifat ajab ya, itu bukan termasuk sifat yang menjadi titik sentral peperangan antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Baik, wallahu a'lam. Ketika sholat asar dan duhur, kita tidak menjaharkan bacaan kita. Dan jikalau imam rukuk dan kita belum selesai membaca surat Al-Fatihah, apakah kita mengikuti imam atau menyelesaikan bacaan Al-Fatihah? Tetap mengikuti imam. Ya, karena kiroahnya imam itu kiroahnya makmum mengikut kepada kiroahnya imam. Nah, imam makmum tetap mengikuti imam dalam gerakannya. Wallahu a'lam. Ustadz bisa minta tolong untuk mengulangi pengertian sunnah tarkiyah tadi. Baik, kita jelaskan secara ringkas sunnah tarkiyah yang tadi kita sampaikan. Sunnah ada fi'liyah, ada tarkiyah. Sebagian orang itu taunya cuman fi'liyah, yaitu sunnah-sunnah yang berupa dikerjakan, sesuatu yang dikerjakan Nabi SAW. Nah, ini dianggap ittiba, mengikuti sunnah. Ya, jenggot, cingkrang, ya itu merupakan fi'liyah, sunnah-sunnah fi'liyah. Nah, ada sunnah yang sifatnya tarkiyah. Kita sudah dianggap ittiba, mengikuti Nabi SAW, dan itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Apabila kita meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan Nabi SAW, belum titik, awas. Kita meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi punya alasan untuk melakukannya dan tidak ada yang menghalangi Nabi SAW. Ketika kita meninggalkannya berarti kita ittiba'us sunnah, berarti kita mengikuti sunnah. Paham jemaah? Ya Pak, kok ragu-ragu? Ya nggak paham, nggak apa-apa, disederhanakan lagi. Saya nggak paham ya. Nah. Dengan adanya, bagaimana menjawab perkataan dengan adanya drama-drama tersebut dalam masalah agama membuat saya termotivasi dalam beramal soleh. Ini tadi sudah kita sampaikan. Seseorang ketika dia mencapai tujuan, maka tidak mesti kemudian caranya benar. Saya pernah mendengar ada seorang ahli agama, tokoh agama. Dia bilang rokok itu wajib. Kaget saya, rokok wajib. Saya penasaran apa dalilnya sih? Kok sampai bilang rokok itu wajib? Apa kata dia? Karena saya nggak bisa berpikir kalau nggak ngerokok. Ya, saya nggak bisa berpikir kalau nggak ngerokok. Dan saya nggak bisa istilahnya saya nggak bisa menjalankan kehidupan, saya nggak bisa baca Quran, saya nggak bisa belajar agama, saya nggak bisa ngajarkan agama kepada orang lain kecuali kalau saya ngerokok. Berarti rokok itu wajib katanya. Nah, ini sama kayak ini tadi. Ya, kata dia dengan drama-drama Islami, film-film Islami membuat dia termotivasi dalam beramal soleh. Nah, ini tipuan-tipuan dari syaitan. Ya, tipuan dari syaitan. Nggak benar. Ya, kalau ini dibenarkan model seperti ini, wah banyak pintu-pintu kejelekan dibenarkan juga. Orang yang pakai narkoba misalnya. Ya, kalau nggak pakai narkoba, apa? Ya lemes, loyo, ya kan? Kalau pakai narkoba semangat dia. Ya kan? Ini apa nih tulisannya tadi? Nah, termotivasi dia. Kalau pakai narkoba. Kenapa narkoba dibenarkan? Orang pakai narkoba katanya itu bisa kuat sholat malam. Mulai habis isya sampai habis subuh. Sholat malam terus. Katanya, wallahu a'lam. Oh iya kan, doping kan ya? Mirip seperti doping gitu kan? Membuat dia tuh menjadi orang yang strong, kuat gitu. Nah, dipakai buat sholat malam. Qiyamul lail, mulai habis isya sampai selesai menjelang subuh. Ngadeg terus.
Kalau nggak pakai narkoba, nggak pakai doping, ngeblak dia, jatuh dia. Terus apakah narkoba dibenarkan? Nggak benar kayak gini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti ditanyakan sama Ustaz Abdurrahman, insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.